di sekian banyak tempat perguruan tinggi mereka nonton bareng acara sosialisasi ini. Ini sangat mengharukan. Dan yang sangat saya cintai para mahasiswa di segala penjuru Nusantara tercinta ini, terus terang saya baru saja komentar ke dalam tim, karena selama ini saya juga berkomunikasi. Saya bangga dan terharu atas cerita dari adik-adik semua. Izinkan saya menceritakan sedikit bagaimana cara agar mahasiswa-mahasiswa yang lain juga bisa mendapatkan pengalaman yang membahagiakan. Yang saya bayangkan sama persis seperti Pak Dir Bilarso dan Ibu Dir Kiki tadi. Zaman kami kuliah dulu, kalau saya kuliah dulu pertama kali pergi itu jauh dan berkumpul dengan banyak orang mahasiswa itu hanyalah KKN dan tidak terlalu jauh waktu dulu. Dan yang itu pun tidak satu semester. Bayangkan Anda semua nanti para mahasiswa yang akan ikut acara ini, program ini akan bisa merasakan pengalaman luar biasa satu semester penuh di kampus lain, di tempat yang jauh yang berbeda. Pengalaman baru ini luar biasa karena negara ini, bangsa ini akan menjadi makin kuat karena Anda semua, kita semua para mahasiswa ini tidak hanya tadi misalnya Dek Andi bercerita ada berita-berita yang ternyata ketika kita masuk bareng-bareng berinteraksi bersama teman-teman saudara baru di kampus yang lain ini mengalami betul keragaman suku, agama, kepercayaan, kebudayaan dan bahasa. Dan ini akan pengalaman baru yang luar biasa. Ini akan mempererat kita semua. Pertemanan lintas budaya yang kita jalin selama satu semesternya akan luar biasa. Selain itu, satu semester bayangkan. Satu semester ini kita mau tidak mau setiap hari akan terpapar tantangan yang tinggi, kompleks, menarik. Sehingga keterampilan untuk memimpin, kepercayaan diri untuk bukan hanya tampil ya, kepercayaan diri untuk menyatakan pendapat, kepercayaan diri untuk berbeda pendapat salah satu, kepercayaan diri untuk menawarkan ide itu akan terasa. Tentu kepekaan sosial itu akan terasa satu semester setiap hari dari pagi hingga pagi hanya terputus pada saat tidur saja. Sehingga kesempatan ini luar biasa. Kesempatan ini juga akan dilengkapi dengan bisa mengikuti mata kuliah di luar prodi yang monggo tidak harus sama prodinya, bisa di luar prodi. Saya misalnya dosen teknik, saya mempersilahkan mahasiswa saya kalau mau mengambil di prodi yang kesenian atau keperawatan, mengapa tidak? Mengapa tidak? Itu akan memperkaya kita. Dan insya Allah dengan segala macam usaha inovasi tata kelola ini akan ada pengakuan kredit hingga 20 SKS. Tentu akan ada sertifikat dan ada bantuan biaya dengan berbagai komponen. Adik-adik semua para mahasiswa di Indonesia, tentu yang akan bisa ikut adalah mahasiswa yang aktif. Banyak pertanyaan di media sosial, Instagram misalnya, tentang semester. Tentu ini besok adalah semester ganjil, semester gasal pada saat PMM ini akan berjalan. Tapi tentunya pada saat adik-adik semua mendaftar, tentu saat semester 2, 4, 6 karena interaksi programnya akan berjalan di semester 3, 5, dan 7. Yang boleh adalah yang belum pernah mengikuti PMM. Tentunya 2021, walaupun saya baca banyak, ada yang ingin ikut lagi, mengajak temannya untuk ikut lagi. Dan juga yang belum terdaftar aktif dalam program Kampus Merdeka yang lain bersamaan 2022. Tentu nanti akan ada surat pernyataan komitmen mahasiswa terkait hal-hal akademis dan non-akademis, IPK minimal 2,75, tentu akan ada transkrip nilai,
ada KTP yang perlu disiapkan, surat izin, surat izin dari perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi adik-adik, surat izin dari orang tua atau wali untuk mengikuti PMM2 ini. Dan bersedia membuat rekening aktif bagi yang belum ya, kalau yang sudah punya ya alhamdulillah, Bank Rakyat Indonesia atau Bank Syariah Indonesia atas nama Anda, para mahasiswa yang bersangkutan. Diutamakan memiliki BPJS atau memiliki asuransi kesehatan yang aktif karena kita akan berinteraksi jauh intensif 1 semester. Tentu karena ini masih dalam pandemi dibutuhkan bukti bahwa paling tidak sudah vaksin 2 kali. Syukur-syukur adik-adik semua sudah vaksin 3 kali. Ini untuk keamanan kita semua. Tentu ada seluruh ketentuan-ketentuan PMM perlu ditepati nanti. Nah, PMM ini adalah pertukaran mahasiswa. Yang menarik adalah mahasiswa akan berpindah ke lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggal, tempat asal, dan perguruan tinggi. Agar apa? Bukan hanya belajar di dalam kuliah, bukan hanya bertemu dengan teman-teman yang lain, tetapi merasakan sesuatu yang beda, pengalaman yang beda. Percayalah, itu akan menguatkan Anda semua. Bukan hanya menguatkan Anda semua secara pribadi, tetapi menguatkan bangsa. Dan pengakuan kredit tinggal 20 SKS ini insya Allah akan juga memperkuat Anda. Yang menarik adalah, ada juga pertanyaan, ini bisa mahasiswa dari perguruan tinggi negeri ke perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi negeri. Ini untuk mahasiswa semester 3, 5, 7 pada saat program ya, sekali lagi pada saat program, karena masih banyak yang bertanya gimana gimana Kak, saya pakai jawab bahasa, gimana Kak kalau masih semester 2, 4 atau 6, tidak apa-apa, daftarnya kan semester 2, 4, 6, ikutnya semester 3, 5, 7, dan nanti akan ada modul Nusantara. Hanya sedikit saja cerita tentang yang 2021 dan 2022. Saat 2021 ada 11.464 mahasiswa yang ikut, walaupun sekitar 8.000 saja yang berkesempatan luring. Insya Allah tahun ini ada 16.000 mahasiswa yang akan luring, yang bisa memilih. Nah, ini berbeda dengan tahun lalu, bisa memilih perguruan tinggi tempat mereka akan beraktivitas di 194 perguruan tinggi. Tentu syarat dan ketentuan berlaku ya. Jika kuotanya belum lebih setiap nanti di website, di Instagram, insya Allah akan kami tampilkan juga kuota per perguruan tinggi akan ada kuota. Jadi yang menarik, mahasiswa bisa memilih program, memilih mata kuliah, dan memilih perguruan tinggi. Adik-adik semua, ada 4 jenis kegiatan utama modul Nusantara ini. Kita akan diperkaya hal-hal pemahaman, penghayatan terkait keragaman kita. Keragaman yang bisa kita rajut menjadi kekuatan. Keragaman yang bisa kita rayakan. Karena itu bisa menjadi modal besar kita semua. 14 kali pertemuan itu masuk di dalam modul Nusantara. Dan kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh inspiratif 3 kali dalam 1 semester. Dan kita, adik-adik semua yang akan ikut, akan diberi kesempatan untuk merefleksikan. Jadi pengalaman baru itu tidak hanya lewat itu saja, tapi direfleksikan, sharing juga. Apa yang kau rasakan, apa yang saya rasakan, dan seterusnya. Dan yang menarik, 1 kali, yaitu pada tanggal maksimal 15 Desember nanti, 2022 maksimal ya, kita akan berkesempatan untuk berkontribusi sosial real. Entah itu ke rumah sakit, entah itu ke pasar, ke panti asuhan, kemanapun yang akan kita pilih, tentu bersama dosen dan mentor kita. Nah, adik-adik semua, 20 SKS tersebut bisa diambil, atau bahkan bukannya bisa, kami mendorong 20 SKS itu diambil seluruhnya di perguruan tinggi penerima, di mana 4 SKS diantaranya adalah modul Nusantara, sehingga 4 SKS modul Nusantara dan 16 total SKS mata kuliah yang lain, total 20 atau
atau seandainya adik-adik semua masih membutuhkan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi adik-adik semua bolehlah, tapi maksimal 6. Itu pun harus yang daring. Misalnya sambil skripsi, tahapan skripsi kan banyak ya. Nah, itu bisa diambil. Tapi berarti kalau mengambil 6, misalnya maksimal 6, maka komposisinya adalah 6 SKS di perguruan tinggi pengirim, 14 SKS di perguruan tinggi penerima. Total tetap 20. Dan nanti adik-adik semua akan bekerja sama dengan pengelola perguruan tinggi adik-adik semua dan perguruan tinggi penerima dalam hal surat izin, dalam hal keberangkatan, dalam hal kepulangan, dalam hal aktivitas, dalam hal ada masalah sana sini, dalam hal ini yang tunggu-tunggu dalam hal pengakuan kredit, maka aktiflah. Hubungi pengelola dari perguruan tinggi Anda masing-masing. Perguruan tinggi Anda masing-masing akan mempunyai PIC yang beragam, jabatannya beragam ya. Tapi mereka punya, aktiflah untuk menghubungi mereka. Surat izin sudah harus Anda siapkan. Itu sebabnya sejak sebelum libur panjang kemarin sampai hari ini kita sudah membuka, tapi baru membuka pengumuman agar bisa berdiskusi dengan misalnya Kaprodi, dosen pembimbing akademik, dan person-person yang memang berwenang untuk mengizinkan. Memang sengaja seperti itu, agar disiapkan dahulu sebelum tanggal 13 Mei nanti, insya Allah fitur pendaftaran di website kami dibuka. Jadi memang sengaja sejak tanggal 28 April lalu sampai nanti 12 Mei itu adalah kesempatan kita untuk mencermati apa yang perlu dicermati. Perguruan tinggi memilih, menimbang, mungkin mengajak teman, memilih, menimbang mata kuliah, dan seterusnya. Dan mohon dengan sangat aktif berkomunikasi dahulu dengan perguruan tinggi Anda masing-masing. Ingat, insya Allah tanggal 13 Mei, dan jangan lama-lama menyiapkannya. Karena kami akan buka 2 minggu saja, 13 Mei sampai 28 Mei 2022. Adik-adik semua yang tercinta, para mahasiswa, harapan penerus kami yang sekarang di sini ini akan bisa mendaftar. Insya Allah, adik-adik semua, walaupun hanya bertukar sementara 1 semester, insya Allah maknanya akan selamanya. Makna untuk Anda pribadi, makna untuk institusi, dan makna bagi Indonesia kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.